Mbak. Hai guys, nama saya Hieronymus Aradana Harimurti dari kelas 7G, nomor absen saya 29. Dan pada video kali ini saya dan teman-teman saya yaitu kelompok 4 akan menjelaskan tentang fakta menarik dan artikel-artikel yang sudah kami baca pada video kali ini. Dan sebelum lanjut ke inti videonya, kami minta like video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe juga, share ya ke teman-teman kalian supaya kami tetap semangat dalam membuat tugas. Oke, sudah di like belum video ini? Kalau sudah, terima kasih ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja ya ke video perkenalan kami semua. Enjoy. Halo, perkenalkan nama saya Wanden Wadading Jasmara. Saya bersekolah di SMP Regina Paci, Surakarta. Nomor absen saya 27. Saya berasal dari kelompok 4. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonard Ian Prasetyo, biasa dipanggil Ian. Saya bersekolah di SMP Regina Paci, Surakarta. Nomor absen saya 13. Terima kasih. Halo semuanya, namaku Chelsea Milano Hadrian dari kelas 7G. Biasanya dipanggil Chelsea. Aku berasal dari sekolah SMP Regina Paci, Surakarta. Manusia adalah makhluk hidup sosial yang tidak bisa menjalani kehidupan sendirian. Manusia memiliki sifat dasar membutuhkan orang lain, karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan kelebihan dan kekurangan, manusia bisa saling melengkapi satu dengan lainnya. Selama menjalani hidup, kamu akan bertemu banyak orang. Kamu akan menemukan teman-teman baru. Kamu dan temanmu bisa saling membantu di saat membutuhkan. Saat interaksi kedekatan antara kamu dan dia mulai terjalin baik dan lebih dekat, kamu akan menyebutnya sebagai sahabat sejati. Sahabat sejati adalah orang yang selalu bisa menerima kamu apa adanya. Orang yang selalu mau menerima keluh kesahmu ketika ada masalah. Misalnya, saat kamu ingin curhat, mengungkapkan keluh kesah, atau mencurahkan isi hati, sudah jadi hal lumrah dan kebutuhan bagi manusia. Pada kalanya kamu tidak bisa menceritakan masalah kepada orang tuamu. Kemudian kamu akan memilih untuk curhat kepada sahabat. Terlebih dari curhatan hal-hal kecil hingga masalah-masalah hidup yang besar. Pasalnya, dengan curhat kepada sahabat sejati dapat membantumu meringankan masalahmu. Sahabat juga menjadi orang yang menyelamatkanmu dari rasa kesepian. Mendapatkan sahabat sejati yang bisa mengerti setiap keadaanmu, baik senang maupun duka, adalah anugerah. Sahabat juga bisa diajak untuk berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Bahkan sahabat bisa diajak untuk refreshing menikmati keindahan alam. Salah satu keindahan alam yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ada di Kalimantan Tengah, yang rencananya akan menjadi ibu kota Indonesia. Tempat wisata di Kalimantan Tengah yang paling hits adalah Tugu Soekarno. Tugu Soekarno, tugu yang dibangun Presiden Soekarno ini bertempat di Jalan Es Parman. Saat itu, Bung Karno sapaan akrabnya membangun tugu sebagai penanda untuk pemindahan ibu kota Indonesia ke Palangkaraya. Meski pada akhir belum terrealisasi, tugu yang memiliki 17 pancang dengan tiang utama setinggi 6 meter ini telah menjadi taman kota. Dengan banyaknya pepohonan rindang beserta tempat duduknya, tempat ini sangat nyaman untuk menikmati senja. Taman Nasional Tanjung Puting. Pesona Taman Nasional Tanjung Puting sudah diakui dunia sejak 1984. Taman nasional ini telah menjadi pusat rehabilitasi orangutan pertama di Indonesia. Bahkan taman nasional ini telah dianggap UNESCO sebagai cagar biosfer. Bukit Raya. Taman nasional lainnya adalah Bukit Raya yang menjadi kawasan konversi di perbatasan Kalimantan Barat dan Tengah. Terdapat sekitar 817 spesies tanaman yang biasa digunakan sebagai obat-obatan, kerajinan, bahan bangunan, dan sebagainya. Spesialnya lagi, tempat ini jadi salah satu habitat bunga bangkai Rafflesia arnoldi. Adapun beberapa destinasi wisata yang menarik antara lain Arung Jeram Gunung. Bukit Tangkiling. Kamu bisa melihat berbagai macam jenis satwa, wisata religi, dan memacu adrenalin di sini. Keunikan Bukit Tangkiling yakni panorama alamnya. Kamu bisa memandang dari kejauhan jembatan Kahayan,
Bukit Baranahu, Tabala, hingga Liau yang indah. Danau Tahai. Danau yang terletak di desa Tahai ini hanya berjarak sekitar 29 km dari pusat kota. Danau ini cukup istimewa karena sekelilingnya terdiri dari hamparan hutan yang memesona. Banyaknya lahan gambut di sekitarnya mengakibatkan warna airnya menjadi merah kecoklatan. Jangan lupa membawa kamera terbaikmu. Banyak banget spot fotogenik di sini, seperti foto di jembatan, rumah terapung, di dalam hutan, dan lain-lain. Pantai Ujung Pandaran. Kalau kamu pengen ke pantai, cobalah pergi ke desa Ujung Pandaran. Kamu bakal menemukan pantai ujung pendarat yang memukau di sana. Pantai ini cukup populer karena menawarkan pemandangan sunrise dan sunset yang menakjubkan. Lebih ramai lagi ketika 10 Syawal atau sekitar 10 hari setelah Idul Fitri. Terdapat ritual kaleng laut. Para nelayan bekerja sama untuk membersihkan pantai. Mereka percaya ritual ini akan memberikan rasa aman dan keberuntungan. Konyer. Wisata sungai ini sangat direkomendasikan bagi kamu yang berjiwa petualang. Sungai Sekonyer masih satu lokasi dengan Taman Nasional Tanjung Puting. Dengan menggunakan perahu klotok, kamu akan dibawa menyusuri sungai seharian. Pantai Kubu. Pantai berpasir putih ini terletak di kawasan Kubu, Kabupaten Barito. Kamu bisa bermain banana boat, wisata kuliner, belanja, dan sebagainya. Bisa juga menyewa perahu untuk touring di sini. Itulah beberapa rekomendasi wisata alam di Kalimantan Tengah. Bukan hanya alamnya, seni tarinya juga ada loh. Salah satunya adalah tari Hugo dan Huda. Tari Hugo dan Huda adalah tarian tradisional dari Kalimantan Tengah yang termasuk dalam tarian ritual dan biasa digunakan sebagai permohonan kepada para dewa untuk menurunkan hujan di bumi. Tarian ini biasa dilakukan ketika musim kemarau berkepanjangan dan tidak lama turun hujan di bumi Kalimantan. Pada zaman dahulu, para nenek moyang di Kalimantan Tengah sering sekali melakukan tarian ini saat musim kemarau panjang dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan airnya. Nenek moyang di Kalimantan Tengah percaya, dengan tari Hugo dan Huda ini para dewa kepercayaan mereka akan segera menurunkan hujan dan memberi keberkahan di bumi. Seiring perkembangan waktu dan zaman, di masa kini, tari Hugo dan Huda tidak hanya dijadikan sebagai tarian ritual meminta hujan saja, melainkan sudah digunakan untuk sekedar sebagai hiburan di berbagai macam acara, misalnya pentas seni ataupun festival budaya di Kalimantan Tengah.